Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Observasi. Keempat adalah wawancara. Dan yang terakhir, simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sebelum melihat video 239 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat video tentang PPI di FKTP. Pada video 212 sampai dengan 238 dan video 132. Sobat Sehat, penerapan PPI pada pelayanan yang dilaksanakan di dalam fasilitas kesehatan yang bersifat UKP dan atau UKM diuraikan sebagai berikut. Ada 12. Pertama, pelayanan pendaftaran dan rekam medis. Kedua, pelayanan pemeriksaan umum dan rawat jalan. 3. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 4. Pelayanan gawat darurat. 5. Pelayanan persalinan normal dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar atau PONET. Keenam, pelayanan rawat inap. 7. Pelayanan kesehatan keluarga. 8. Pelayanan gizi. 9. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 10. Pelayanan laboratorium. 11. Pelayanan kefarmasian. Ke-12. Pelayanan konseling seperti kesling, gizi, dan PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Dengan catatan, jika terdapat kegiatan pelayanan UKM yang dilakukan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, maka penerapan PPI-nya sama dengan penerapan PPI di upaya kesehatan masyarakat atau UKM di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Kita sudah membahas 2 video, yaitu video 237 dan 238. Dan akan membahas video 239 ini untuk memudahkan kita. Masing-masing video membahas 4 pelayanan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Di video saya yang ke-239 ini akan membahas penerapan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan di dalam fasilitas kesehatan yang bersifat upaya kesehatan perseorangan atau UKP dan atau upaya kesehatan masyarakat atau UKM, 4 pelayanan yang terakhir meliputi pelayanan ke-9 sampai dengan pelayanan ke-12, yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan laboratorium, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan konseling seperti kesling, gizi, dan PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Kita akan bahas satu persatu ya. Pelayanan yang ke-9. Nah, kita akan bahas PPI pada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Di sini kita akan membahas maksud, ruang lingkup pelayanan, tujuan, prinsip umum, penerapan PPI pada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Apa sih maksud penerapan PPI pada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit? Penerapan PPI pada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P yang diberikan di FKTP dimaksudkan agar pengelolaan pelayanannya sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Apa ruang lingkup pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit? Ruang lingkup pelayanannya meliputi 1. Penapisan kasus risiko tinggi penyakit tidak menular atau PTM. 2. Pemeriksaan dan penanganan penyakit menular. Apa tujuan penerapan PPI pada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit? Bertujuan untuk mencegah atau memutus rantai penyakit infeksi pada pelayanan pencegahan pengendalian penyakit
akibat pelayanan yang tidak sesuai standar. Bagaimana prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan P2P? Prinsip umumnya meliputi: 1. Setiap FKTP membuat SOP pelayanan P2P dengan memperhatikan standar penerapan PPI. Kedua, penyusunan SOP dan penerapan PPI pada pelayanan P2P mengacu pada pedoman teknis PPI di FKTP tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sofi video 220 sampai dengan 235. Ketiga, perlu pemantauan atau monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPI untuk menilai tingkat kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. Bagaimana penerapan PPI pada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit? Sobat Sehat, lihat tabel 28 pada video. Ya, kita lihat tabel 28 adalah penerapan PPI pada pelayanan P2P yang berisi penerapan PPI dengan memperhatikan risiko paparan dan menjelaskan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan bagaimana diberikan kepada pengguna layanan untuk edukasinya. Pada petugas kesehatan dalam pelayanan P2P meliputi: 1. Laksanakan hand hygiene sesuai indikasi. Kedua, penggunaan APD berdasarkan indikasi dan jenis paparan. Ketiga, pengendalian lingkungan dilaksanakan sesuai prinsip PPI. Keempat, pengelolaan limbah dan benda tajam sesuai jenis atau kategori limbah. Kelima, pengelolaan alat medis berdasarkan kritikal, semi-kritikal, atau non-kritikal. Dekontaminasi dilakukan di tempat terpisah dengan ruang pelayanan. 6. Pada tindakan penyuntikan, terapkan penyuntikan yang aman. 7. Kelola linen sesuai jenisnya, baik infeksius atau non-infeksius. 8. Terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk jika sedang sakit pada saluran pernafasan. 9. Patuhi pemberian atau peresepan antibiotik secara bijak sesuai kebijakan fasilitas kesehatan tingkat pertama. 10. Jika terjadi cedera atau paparan cairan tubuh pasien, ikuti protap atau alur pajanan untuk keselamatan petugas. 11. Terapkan kewaspadaan transmisi sebagai kewaspadaan lapis kedua. 12. Perhatikan bandel PPI untuk penggunaan alat bantu nafas, nebulizer, infus, kateter urin, dan perawatan luka. Tergantung ada tidaknya tindakan yang diberikan. Kemudian kalau edukasi pada pengguna layanan meliputi: pertama, anjurkan atau berikan masker pada pasien dengan gangguan pernafasan, baik batuk, flu, bersin, atau terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk pada penapisan awal. 2. Lakukan kebersihan tangan sebelum makan, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, dan sesudah buang air besar. 3. Terapkan PHBS dan germas. Selanjutnya kita akan bahas yang ke-10, yaitu PPI atau pencegahan pengendalian infeksi pada pelayanan kefarmasian. Di sini kita akan membahas maksud, ruang lingkup dari pelayanan, tujuan, prinsip umum, dan penerapan PPI pada pelayanan kefarmasian. Apa maksud penerapan PPI pada pelayanan kefarmasian? Penerapan PPI pada pelayanan kefarmasian dimaksudkan agar pengelolaan pelayanan kefarmasian sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Lalu apa ruang lingkup pelayanan kefarmasian? Ruang lingkup pelayanan kefarmasian meliputi: 1. Penerimaan resep. 2. Penyiapan obat termasuk peracikan. 3. Pengemasan dan pemberian etiket obat yang sesuai. 4. Penyerahan disertai pemberian informasi obat. 5.
pelayanan informasi obat atau PIO. Keenam, konseling terkait penggunaan obat. Ketujuh, visite terkait penggunaan obat pada FKTP yang mempunyai kegiatan ini. Apa tujuan penerapan PPI pada pelayanan kefarmasian? Bertujuan untuk mencegah atau memutus mata rantai penyakit infeksi pada pelayanan kefarmasian akibat pelayanan yang tidak sesuai standar. Lalu bagaimana prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan kefarmasian? Prinsip umumnya meliputi 1. Setiap FKTP membuat SOP pelayanan kefarmasian dengan memperhatikan standar penerapan PPI. Kedua, penyusunan SOP penerapan PPI dalam pelayanan kefarmasian mengacu pada pedoman teknis PPI sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sofi video 220 sampai dengan 235. Ketiga, perlu pemantauan atau monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPI untuk menilai tingkat kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. Bagaimana penerapan PPI pada pelayanan kefarmasian? Kita bisa lihat tabel 29 di video ini. Tabel 29 menjelaskan penerapan PPI pada pelayanan kefarmasian. Penerapan PPI-nya dengan memperhatikan risiko paparan. Di sini disebutkan bagaimana yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan dan bagaimana melakukan anjuran kepada pengguna layanan berupa edukasi. Nah, sobat sehat, penerapan PPI dengan memperhatikan risiko paparan pada petugas kesehatan meliputi 1. Laksanakan hand hygiene sesuai indikasi. 2. Penggunaan APD berdasarkan indikasi dan jenis paparan. Ketiga, pengendalian lingkungan dilaksanakan sesuai prinsip PPI. Keempat, pengelolaan limbah dan benda tajam sesuai jenis atau kategori limbah. Kembalikan ke gudang farmasi kabupaten atau dinas kesehatan atau musnahkan sesuai peraturan perundang-undangan untuk obat atau bahan farmasi kedaluarsa. 5. Terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk jika sedang sakit pada saluran pernafasan. Keenam, beri umpan balik kepada dokter pemberi atau penulis resep antibiotik jika tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan antibiotik secara bijak di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ketujuh, terapkan kewaspadaan transmisi sebagai kewaspadaan lapis kedua. Lalu bagaimana penerapan PPI pada pengguna layanan? Dilakukanlah edukasi pada pengguna layanan meliputi 1. Anjurkan atau berikan masker jika menemukan pasien dengan gangguan pernafasan, baik batuk, flu maupun bersin, atau terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk pada penapisan awal. 2. Lakukan kebersihan tangan sebelum memberikan ASI, sebelum dan sesudah makan, sesudah buang air besar. Ketiga, terapkan PHBS dan germas. Selanjutnya kita sampai ke 11 yang akan menjelaskan PPI pada pelayanan laboratorium. Di sini kita akan membahas maksud, ruang lingkup pelayanan, tujuan, prinsip umum, penerapan PPI pada pelayanan laboratorium. Apa sih maksud penerapan PPI pada pelayanan laboratorium? Penerapan PPI pada pelayanan laboratorium dimaksudkan agar pengelolaan pelayanan laboratorium klinik yang ada di FKTP untuk melakukan pemeriksaan spesimen klinik untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Apa ruang lingkup pelayanan laboratorium? Ruang lingkup pelayanan laboratorium meliputi 1.
penerimaan permintaan pemeriksaan laboratorium. Kedua, persiapan dan pengambilan spesimen atau sediaan laboratorium. Tiga, pemeriksaan dan pembacaan hasil. Keempat, penyerahan hasil pemeriksaan. Sedangkan tujuan penerapan PPI pada pelayanan laboratorium itu apa sih? Di sini bertujuan untuk mencegah atau memutus rantai penyakit infeksi pada pelayanan laboratorium akibat pelayanan yang tidak sesuai standar. Bagaimana prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan laboratorium? Prinsip umumnya adalah setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama membuat SOP pelayanan laboratorium dengan memperhatikan standar penerapan PPI. Kedua, penyusunan SOP dan penerapan PPI dalam pelayanan laboratorium mengacu pada pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sophie video 220 sampai 235. Ketiga, perlu pemantauan atau monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPI untuk menilai tingkat kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. 4. Persyaratan laboratorium baik untuk puskesmas maupun untuk klinik pratama harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana penerapan PPI pada pelayanan laboratorium? Sobat Sehat bisa melihat pada tabel 30 di video ini. Tabel 30 merupakan penerapan PPI pada pelayanan laboratorium, di mana penerapan PPI-nya dengan memperhatikan risiko paparan dan diberlakukan pada petugas kesehatan dengan 9 langkah dan juga melakukan edukasi pada pengguna layanan. Penerapan PPI dengan memperhatikan risiko pada petugas kesehatan meliputi 1. Laksanakan hand hygiene sesuai indikasi. 2. Penggunaan APD berdasarkan indikasi dan jenis paparan. Pengendalian lingkungan dilaksanakan sesuai prinsip PPI. Keempat, pengelolaan limbah dan benda tajam sesuai jenis dan kategori limbah. Kelima, pengelolaan alat medis berdasarkan kritikal, semi-kritikal, atau non-kritikal. Dekontaminasi dilakukan di tempat terpisah dengan ruang pelayanan. 6. Pada tindakan penyuntikan atau pengambilan spesimen, terapkan penyuntikan yang aman. 7. Terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk jika sedang sakit pada saluran pernafasan. 8. Jika terjadi cedera atau paparan cairan tubuh pasien, ikuti protap atau alur pajanan untuk keselamatan petugas. 9. Terapkan kewaspadaan transmisi sebagai kewaspadaan lapis kedua. Selanjutnya, kita akan bahas edukasi pada pengguna layanan di layanan laboratorium. Pertama, anjurkan atau berikan masker kepada pasien dengan gangguan pernafasan, baik batuk, flu, atau bersin. Atau terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk pada penapisan awal. 2. Jaga jarak atau hindari penumpukan pasien saat antri di depan loket laboratorium. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan beralih membahas yang ke-12, yaitu PPI pada pelayanan konseling seperti kesehatan lingkungan, gizi, dan PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Di sini kita akan membahas maksud, ruang lingkup, kegiatan, tujuan, prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan konseling. Apa maksud penerapan PPI pada pelayanan konseling? Penerapan PPI pada kegiatan konseling dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan konseling yang dilakukan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan oleh FKTP kepada sasaran agar sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Apa ruang lingkup kegiatan konseling? Ruang lingkup kegiatannya meliputi pertama, konseling kegiatan lingkungan, yaitu penyakit-penyakit berbasis lingkungan.
Kedua, konseling gizi, antara lain konseling pada ibu hamil kek, anemia, anak balita kurang gizi, BGM, stunting, diet pada pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Apa tujuan penerapan PPI pada kegiatan konseling? Bertujuan untuk mencegah atau memutus rantai penyakit infeksi secara dini saat melakukan kegiatan konseling pada pelayanan di dalam fasilitas kesehatan. Selanjutnya, bagaimana prinsip umum penerapan PPI pada kegiatan konseling? Prinsip umumnya meliputi 1. Setiap FKTP membuat SOP kegiatan konseling yang dilaksanakan oleh FKTP dalam fasilitas kesehatan. Kedua, penyusunan SOP pada penerapan PPI dalam kegiatan konseling pada sasaran mengacu pada pedoman teknis PPI sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sofi video 220 sampai 235. Ketiga, perlu pemantauan atau monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPI untuk menilai tingkat kepatuhan petugas SOP yang telah dibuat. Tentunya harus patuh terhadap SOP yang telah dibuat. Lalu bagaimana penerapan PPI pada kegiatan konseling? Sobat Sehat bisa melihat pada tabel 31 di video ini. Tabel 31 adalah tabel tentang penerapan PPI pada kegiatan konseling. Penerapan PPI di sini dengan memperhatikan risiko paparan dan diperlakukannya pada petugas kesehatan. Ada 6 langkah, kemudian juga dilakukan edukasi pada sasaran pelayanan atau kegiatan konseling. Penerapan PPI dengan memperhatikan risiko paparan pada petugas kesehatan meliputi 1. Laksanakan hand hygiene sesuai indikasi. 2. Penggunaan APD berdasarkan indikasi dan jenis paparan. 3. Pengendalian lingkungan dilaksanakan sesuai prinsip PPI. 4. Terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk jika sedang sakit pada saluran pernafasan. 5. Jaga jarak antar peserta jika ada indikasi. 6. Terapkan kewaspadaan transmisi sebagai kewaspadaan lapis kedua. Kemudian edukasi pada pengguna pelayanan itu meliputi antara lain 1. Anjurkan atau berikan masker pada pasien dengan gangguan pernafasan, baik batuk, flu, dan bersin, atau terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk pada penapisan awal. 2. Terapkan PHBS dan germas. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan lihat tabel 32 ringkasan penerapan PPI pada pelayanan di dalam pelayanan kesehatan dan tabel 33 di video, tabel 32 dan 33, di mana Sobat Sehat perlu untuk mengimplementasikan di dalam fasilitas kesehatan yang dimilikinya, ya baik puskesmas maupun klinik. Boleh ambil satu contoh saja, satu contoh dulu. Nanti kalau sudah lancar boleh melakukan semuanya, karena indikator PPI itu harus ditetapkan oleh FKTP. Demikianlah Sobat Sehat, di video 239 ini kita telah membahas penerapan PPI pada pelayanan di dalam fasilitas kesehatan yang bersifat UKP atau upaya kesehatan perseorangan dan atau UKM, yaitu upaya kesehatan masyarakat, pada 4 pelayanan yang meliputi pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan laboratorium, pelayanan kefarmasian, pelayanan konseling seperti kesling, gizi, dan PKPR. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017
tentang PPI di Fasiankes dan pedoman teknis PPI di FKTP Kemenkes RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 240 untuk membahas tentang penerapan PPI pada pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bersifat upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang meliputi kegiatan pendataan pada program UKM, kegiatan penjaringan atau screening, kegiatan kunjungan sasaran atau rumah, kegiatan distribusi, dan pemberian obat. Sobat sehat, jangan lupa ya, setelah melihat video 239 ini, sobat sehat segera buat format untuk melakukan ringkasan penerapan PPI di Fasiankes yang dipilih oleh teman-teman dan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada 3 video berturut-turut, 237, 238, dan 239. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.